tarifnya adalah 0,45% dari harga jual. Nah, untuk aturan barunya tarifnya yang turun nanti kita bahas lebih lanjut ya Bu Ida ya. Oke. Peroleh penurunan tarif ini hampir semua jenis emas nih Bu Ida Hampir nih. semua jenis emas. Ya, jadi antara lain emas batangan, emas perhiasan, ada juga perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis. Oke, jadi semua ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, kembali lagi bersama saya Ida Laila. Kawan pajak ini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing mengenai informasi-informasi kekinian tentang perpajakan serta isu-isu perpajakan terbaru bersama para pakar, para tokoh dan stakeholders Kanwil DJP Banten. Nah, kawan pajak semua, kali ini podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten menghadirkan seorang penyuluh pajak ahli muda dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Telah hadir bersama saya Ibu Siti Rukhaya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar baik Bu Ida. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di sini. Selamat datang di studio podcast Kanwil DJP Banten. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Oke, Bu Rukhaya nih, kawan pajak akan kita ajak berbincang tentang apa sekarang nih Bu? Jadi untuk kali ini kita akan membahas ada peraturan baru nih Bu Ida mengenai perdagangan emas, yaitu PMK nomor 48 tahun 2023. 2023. Kapan ini mulai keluar nih Bu? Nah, ini berlakunya per 1 Mei 2023. Sudah lewat sebenarnya ini ya. Tapi baru banget ini Bu, Iya, kayak betul. fresh from the oven. 1 Mei loh kawan pajak, 1 Mei 2023 Betul. ya Bu ya. Berarti ini fokusnya adalah terkait perdagangan emas tadi Ibu bilang. Ya, jadi untuk yang kita bahas kali ini tidak semuanya ya. Yang untuk kita akan bahas kali ini terkait emas perhiasan, emas batangan dan perhiasan yang seluruhnya tidak terbuat dari emas gitu. Wah, menarik sekali nih kawan pajak. Kita bicara tentang emas. Pastinya kawan pajak juga berinvestasi membeli emas ya Bu ya. Betul, karena emas kan sifatnya liquid banget kan ya Bu Ida ya. Dan emas ini karena liquid itu mudah ya Bu ya. Betul. Untuk dijual. Iya. Gak perlu pinjam kemana-mana. Betul, dan ya, harga juga turun-turunnya nggak banyak-banyak banget nih. Ya, relatif stabil ya Bu betul. ya. Wah, luar biasa. Ini bicara tentang perdagangan emas, pastinya kawan pajak juga pengen tahu nih Bu. Emas tadi Ibu bilang ada yang akan kita bahas itu emas batangan, kemudian emas perhiasan dan perhiasan yang bukan seluruhnya terbuat dari emas. Oke nih satu-satu nih Bu kita bahas. Oke ya Bu Ida. Sebelum itu kita ingin tahu sebetulnya di PMK 48 tahun 2023 ini tuh menggantikan aturan yang mana sih Bu? Baik, jadi untuk yang melatar belakangi adanya pengaturan atas perdagangan emas ini karena PMK sebelumnya itu tidak mengakomodir nih. Oh, tidak Betul. mengakomodir. Jadi PMK-nya terpisah-pisah. Jadi kalau untuk perdagangan emas kan sebenarnya kan kewajibannya PPN dan PPH. Nah, di aturan sebelumnya itu diatur sendiri-sendiri. Oh, PPN sendiri, PPH sendiri. Ada aturan PMK ya. sendiri. Nah, untuk latar belakang perubahan ini adalah untuk memberikan kemudahan, kemudian kepastian hukum tentunya, kesederhanaan, dan yang menarik nih ada fasilitas penurunan tarif. Wah, udah jadi satu, lebih sederhana, mudah dipahami, ada fasilitas penurunan tarif. Ini yang paling menarik kayaknya buat kawan pajak. Iya. Jadi kalau dari aturan sebelumnya, kalau untuk PPN kan diatur dalam PMK nomor 30 tahun 2014. Kemudian tarifnya adalah 10% kali DPP. Nah, untuk DPP-nya adalah menggunakan nilai lain yaitu 20% kali harga jual. Sementara untuk PPH-nya diatur dalam PMK nomor 34 tahun 2017
Nah, tarifnya adalah 0,45% dari harga jual. Nah, untuk aturan barunya tarifnya yang turun nanti kita bahas lebih lanjut ya Bu Ida ya. Oke. Nah itu tadi kawan pajak, latar belakangnya ternyata semuanya ingin disederhanakan, dan juga yang paling menarik adalah adanya penurunan tarif tuh, yang tadi tarif sebelumnya sudah di-spill nih sama Ibu. Ada yang 10% kali 20% kali harga jual, ada yang 0,45%. Nah nanti kita akan tahu selanjutnya dengan Ibu Siti Rokhayah tarifnya tuh jadi berapa sih. Namun sebelum itu nih kawan pajak semua, untuk emas-emas yang mendapatkan penurunan tarif ini, itu emas seluruh jenis emas atau emas tertentu atau gimana nih Bu? Boleh dijelasin? Jadi untuk komoditas yang memperoleh penurunan tarif ini hampir semua jenis emas nih Bu Ida. Hampir semua jenis emas. Ya, jadi antara lain emas batangan, emas perhiasan, ada juga perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis. Oke, jadi semua ini dapat fasilitas tadi. Oke, dan diaturnya di PMK 48 ini. Betul. Kata tadi Ibu sudah menyinggung bahwa aspek perpajakannya ini ada dua, ada PPN, ada juga PPH. Mungkin kawan pajak boleh nih jelasin satu-satu PPN-nya itu seperti apa. PPN dulu deh Bu, coba. Oke, jadi kalau untuk perdagangan emas itu ada dua ya aspeknya, jadi terutang PPN dan PPH pasal 22. Kita bahas yang PPN dulu ya Bu Ida ya. Jadi sesuai dengan aturan terbaru, pedagang emas harus melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Meskipun peredaran usahanya tidak melebihi batasan pengusaha kecil atau senilai 4,8 miliar dalam 1 tahun. Sebelumnya pedagang emas boleh memilih ya Bu. Betul, ya. jadi apakah kalau dia mau jadi pengusaha kena pajak atau tidak, atau tetap jadi pengusaha kecil dengan peraturan terbaru ini wajib. Betul. Jadi semua pedagang emas meskipun peredaran usahanya tidak melebihi 4,8 miliar harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Ini dulu nih, ini penting ya Bu ya. Ini wajib. Betul. Hukumnya wajib nih kawan pajak semua. Jadi kawan pajak yang memang punya usaha dalam bidang perdagangan emas, otomatis mulai saat ini cek-cek lagi nih, selama ini sudah daftarin PKP apa belum gitu ya. Pertama mungkin cek dulu peredaran usahanya udah berapa. Oh ternyata masih di bawah. Tapi aturan terbaru nggak ada urusan dengan itu gitu. Semuanya wajib PKP. Betul Bu Ida. Boleh Bu Siti Rokhayah sampaikan ke kawan pajak semua kalau mau jadi PKP mesti gimana sih Bu? Jadi kalau untuk menjadi PKP silakan datang ke KPP untuk memasukkan permohonan menjadi pengusaha kena pajak. Nah nanti setelah memasukkan permohonan nanti akan disurvei. Petugas akan datang ke lokasi usahanya. Nah nanti setelah disurvei itu akan berikan keputusan PKP-nya diterima atau ditolak seperti itu. Biasanya nih Bu, untuk PKP yang ditolak itu biasanya karena apa? Bukan pedagang emas nih wajib nih Bu untuk jadi PKP. Biasanya sih kalau selama ini untuk yang wajib pajak yang baru-baru ini pada saat kita survei itu tidak ada di tempat seperti itu. Jadi tidak menunjukkan ada kegiatan usaha di tempat tersebut. Itu biasanya malah jadi bingung ya, ini ada usaha apa enggak sih kata petugasnya. Daripada salah ya udah akhirnya ditolak. Nanti tapi kawan pajak kalau memang mengajukan permohonan PKP, kemudian pada saat petugas hendak survei kawan pajak ada keperluan lain, misalnya mungkin harus dikomunikasikan dulu aja ya Bu ya sama petugasnya supaya matching tuh waktunya antara petugas yang datang untuk survei dan kawan pajak di lokasi usaha kawan pajak, sehingga tidak sia-sia ya Bu ya pengajuan permohonannya, kan ini kan permohonan kan juga lumayan banyak juga tuh yang harus disiapkan. Betul. Jadi tidak sia-sia nih. Nah makanya kawan pajak coba perhatikan lagi, cek lagi administrasi perpajakan kawan pajak. Untung-untung sih kalau memang udah PKP ya Bu ya, tapi kalau belum sebagai seorang pedagang emas, kawan pajak harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah berarti si pedagang emas ini udah wajib nih sekarangnya jadi PKP ya Bu ya? Iya betul Bu Ida. PPN-nya tuh aturannya kayak apa Bu setelah punya PKP ini? Jadi setelah kawan pajak nanti sudah dikukuhkan sebagai PKP,
Nah, untuk proses selanjutnya adalah meminta sertifikat elektronik untuk keperluan nanti pelaporan PPN dan pembuatan faktur pajaknya. Nah, setelah dilakukan sebagai PKP pedagang emas ini sesuai dengan Per 03 tahun 2022 tentang faktur pajak atas penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya dibungut dengan besaran tertentu, wajib membuat faktur pajak sesuai dengan Per 03 tadi dengan kodenya 05. Oh, kode di fakturnya itu. Betul, ya, kodenya 05 yaitu yang besaran tertentu. Setelah punya PKP, mengajukan sertifikat elektronik sehingga bisa menerbitkan faktur pajak. Mengenai pengisian faktur yang seperti apa, teknis-teknis seperti itu mungkin bisa dibantu oleh teman-teman di kantor-kantor pelayanan pajak. Jadi kalau untuk tadi yang pedagang emas itu membuat fakturnya 05. Sesuai pasal 13 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang PPN ya. Gitu. Kemudian penyerahannya kepada konsumen akhir nih, tidak perlu membuat faktur pajak. PKP pedagang emas cukup mengeluarkan struk, bon atau yang sejenisnya, sehingga tidak perlu direkam di aplikasi e-faktur. Nah, cara pelaporannya adalah dengan digunggung, dimasukkan dalam formulir 1111 AB SPT masa PPN. Jadi dipermudah ya Bu. Betul. Ya. Masa setiap ada konsumen beli bikin faktur gitu ya. Notis ya Bu ya, memfasilitasi lebih mudah ya, memberikan kemudahan. Betul. Jadi cukup kasih bon seperti biasa, nanti digunggung pelaporannya. Sudah bicara tentang kewajiban PKP, kemudian kita pengen tahu tarifnya nih Bu. Tadi Ibu sudah bicara tarif sebelumnya. Sebelumnya tentang PPN itu tarifnya sekian Ibu Ida. Nah, sekarang karena fasilitas penurunan tarif jadi berapa nih? Pasti kawan pajak pengen tahu banget. Kita bahas satu-satu dulu ya. Dari emas perhiasan dulu ya. Emas perhiasan. Kalau dari emas perhiasan ini tarifnya ada 2 nih Bu Ida. Itu dilihat dari dokumen terkait perolehan barang dagangan tersebut nih. Apabila PKP pedagang emas ini memperoleh barangnya memiliki faktur pajak yang lengkap atau dokumen tertentu sesuai pasal 13 ayat 5 atau ayat 6 Undang-Undang PPN. Nah, tarif besaran tertentunya ini adalah 1,1% kali harga jual. 1,1% kali harga jual. Kemudian apabila dalam perolehan emasnya ini PKP tidak memiliki faktur pajak atau dokumen tertentu tersebut, maka PKP wajib memungut PPN dengan besaran tertentu. Tarifnya adalah 1,65%. Lebih besar dikit ya Bu ya, kalau nggak punya dokumen nggak lengkap gitu ya dokumennya. Tapi ini lebih kecil daripada yang tarif sebelumnya, 10% kali DPP. DPP-nya kan 20% kali nilai jual. Kalau dihitung-hitung masih lebih kecil ya, 1,5 ya. Betul. Jadi kawan pajak yang sebelumnya angkanya lebih tinggi daripada sebelum ada PMK 48 ini ada 2 tarif. Satu kalau dokumen lengkap 1,1%, tapi kalau dokumen nggak lengkap 1,65. Kalau yang dulu 2% berarti ya Bu ya. Nah, ada satu lagi nih yang tarifnya 0% nih. Ada 0%. Ada 0% apabila emas perhiasan tersebut diserahkan dari pedagang emas kepada pabrikan, maka berlaku PPN 0% kali harga jual. Pabrikan ini berarti para pengrajin emas seperti itu ya Bu ya. Berarti kalau bukan ke konsumen akhir, ke pabrikan nanti masih diolah lagi emas itu, dia kena tarifnya 0%. Luar biasa ya, pemerintah mungkin ingin meningkatkan ya Bu ya. Para pabrikan ini supaya usahanya jauh lebih besar lagi. Itu tadi untuk emas perhiasan. Nah, kalau tadi Ibu bilang ada emas batangan, emas perhiasan barang bukan emas gitu kan. Nah, untuk yang emas batangan gimana nih Bu? Kalau untuk emas batangan lebih menarik lagi nih Bu Ida nih. Perlakuan PPN atas penjualan atau penyerahan emas batangan ini, selain untuk yang kepentingan cadangan devisa negara, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Sesuai PP nomor 49 tahun 2022. Malah tidak dipungut ya Bu ya. Wah, luar biasa banget. Emas perhiasan tadi tarifnya turun, emas batangan malah tidak dipungut.
Ini menarik nih kawan pajak, ayo investasi emas ya Bu. Senang banget kalau investasi emas. Makanya menyisihkan sebagian dari penghasilan setiap bulan, investasikan sedikit untuk emas, karena suatu saat kayak tadi ya Bu ya, ada keperluan bisa langsung dijual dengan nilai yang kompetitif ya Bu ya. Siapa tahu juga kan nanti harganya di kemudian hari lebih tinggi nih. Betul sekali. Memang sih ya Bu ya, kalau saya pikir-pikir mungkin 5 tahun lalu harga emas nggak nyampe 1 juta misalnya gitu ya Bu ya. Tapi sekarang sudah 1 juta, luar biasa. Nah, sudah PPN tadi udah selesai Bu, nih PPN semua. PPN terkait pembayaran dan pelaporan mungkin ya, saya tambahkan ya. Baik. Jadi setelah PKP pedagang emas ini memungut PPN dan PPh, kewajiban selanjutnya adalah menyetorkan pajak yang telah dipungutnya, kemudian melaporkan di SPT Masa. Nah, untuk PPN batas waktu pembayaran dan pelaporannya adalah akhir bulan berikutnya. Kemudian untuk pasal 22 untuk pembayaran adalah tanggal 10 bulan berikutnya, dan untuk pelaporannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Ini PPN dulu nih Bu. Berarti PPN itu baik pelaporan maupun pembayarannya, penyetorannya di akhir bulan berikutnya. Betul. Tapi tetap pembayaran itu sebelum pelaporan ya Bu ya. Kalau pas lapor belum bayar ya nggak bisa. Karena harus ada 1 detik sebelumnya juga, pokoknya harus bayar dulu. Jadi bayar dulu baru bisa lapor, tapi di hari yang sama. Di hari yang sama, masih diperkenankan ya Bu ya, berbeda dengan aturan PPh. Betul. Oke, itu tadi PPN sudah mulai dari bikin jadi PKP, bikin e-faktur, menjual, memungut, kemudian menyetorkan dan melaporkan. Itu rangkaiannya nih untuk yang PPN. Jadi kawan pajak yang memang berprofesi sebagai pedagang emas ini harus sudah mulai dipelajari ya Bu ya. Betul. Terkait PPN karena sudah wajib hukumnya. Oke, selanjutnya PPh nih Bu. PPh pasal 22. Gimana nih Bu aturannya Bu? Jadi kalau untuk dari segi PPh harus dikenakan di setiap komoditasnya ya. Nah, aturannya juga ada 2. Kalau untuk yang penyerahan emas perhiasan, kemudian perhiasan yang bahan seluruhnya tidak dari emas atau batu permata dan atau yang batu sejenisnya. Nah, ini wajib memungut PPh pasal 22. Tarifnya adalah 0,25% dari harga jual. Tadi di awal Ibu bilang 0,45 aturan sebelumnya. Sekarang turun. Jadi 0,25. Betul. Wah, luar biasa nih. Semuanya turun ya Bu ya. Berarti uang-uang yang tadinya untuk beli 0,45 kena tarifnya jadi ada sisa uang nih, gitu, bisa buat investasi lagi. 0,25% itu untuk seluruh jenis emas batangan, emas perhiasan, atau untuk perhiasan aja nih Bu? Iya, untuk semua jenis. Cuman ini 0,45 nih ada kecualinya nih. Kecuali? Betul. Apa tuh, Bu? Kecuali untuk penyerahan kepada konsumen akhir, ini tidak dipungut pasal 22-nya. Konsumen tidak dipungut ya pasal 22-nya. Itu khusus untuk kalau ke pengrajin seperti itu gimana Bu untuk PPh pasal 22? Nah, jadi yang pertama adalah untuk yang ke konsumen akhir nih, yang tidak dipungut pasal 22-nya. Kemudian ke wajib pajak yang dikenai PPh final sesuai PP 55 tahun 2022 ex PP 23 tahun 2018 nih. Itu juga tidak dipungut. Itu juga tidak dipungut. Ya, kemudian wajib pajak yang memiliki SKB pemungutan PPh pasal 22. Nah, makanya wajib pajak yang punya SKB itu berguna banget ya Bu, termasuk untuk beli emas pun dia jadi free ya Bu ya, nggak perlu bayar PPh pasal 22. Lumayan loh, 0,25% ya Bu ya. Iya. Luar biasa. Karena harga emas kan 1 gram aja udah 1 juta misalnya gitu. 0,25-nya lumayan. Daripada untuk bayar itu, kalau kita sudah punya SKB kita bisa mendapatkan pembebasan pasal 22-nya. PPh pasal 22. Oke, apalagi nih Bu terkait PPh pasal 2 yang ingin Ibu sampaikan untuk kawan pajak? Jadi ada yang tadi untuk emas batangan juga termasuk nih ya. Termasuk. Iya, termasuk harus mengut pasal PPh pasal 22 0,45 kecuali terhadap yang tadi tuh 0,25 mungkin ya Bu ya? 0,25 iya maaf 0,25 karena aturan yang terbaru ya kan Pak? Iya, aturan terbaru 0,25 kecuali yaitu tadi sama kepada konsumen akhir
wajib pajak yang dikenai PP 55 tahun 2022, XPP 23 tahun 2018, kemudian wajib pajak yang memiliki SKB PPh pasal 22. Oke, luar biasa loh Ibu Siti Rohaya ini, setiap pasalnya itu ingat luar biasa. Memang seperti itu. Seorang penyuluh pajak itu memang punya kemampuan tersendiri tuh untuk menyampaikan kepada kawan pajak semua mengenai ketentuan terbaru seperti apa, yang dulunya kayak gimana, supaya kawan pajak tidak bingung ya Bu ya. Ini gimana sih aturannya? Kita gitu juga harus memahami dulu nih. Mudah-mudahan pemahaman kita nggak salah nih. Insya Allah nggak Bu. Oke, tadi sudah bahas tentang PP pasal 22, kemudian PPN. Ada lagi aspek perpajakan lain nggak Bu terkait dengan perdagangan emas ini Bu? Oh ya, tadi untuk yang penyerahan yang perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, atau batu permata, atau bahan lainnya yang sejenis, ini juga harus memungut PPN dengan besaran tertentu juga nih Bu Ida. Jadi tarifnya adalah 1,1% kali harga jual. 1,1 kali harga jual. Betul. Langsung ya Bu. Nah kalau yang ini tidak memperhatikan dia dokumennya ya. Jadi mau ada dokumen mau enggak, iya. Tetap jadi untuk perhiasan yang bahan seluruhnya tidak dari emas, tarifnya besaran tertentunya adalah 1,1% kali harga jual. Nah pedagang emas tuh kan kadang Bu ya, saya kalau lihat misalnya di toko emas gitu ya, kan mereka pasti tidak berjualan sendirian, biasanya ada karyawan. Nah, ini pedagang emas juga mungkin ada aspek perpajakan lain Bu yang harus diperhatikan oleh mereka. Betul, apabila memiliki karyawan tentunya ada gaji nih Bu Ida ini ya. Nah, atas gaji ini harus dipotong PPh pasal 21. Apabila sudah melebihi PTKP gitu. PTKP-nya itu berapa Bu? PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Untuk diri wajib pajak sendiri adalah yang sekarang berlaku adalah 54 juta per tahun. Kemudian tambahan untuk setiap tanggungannya adalah 4.500.000 untuk setiap tanggungan. Jadi misalnya wajib pajak ini menikah nih. Nah, menikah ini jadi tanggungannya bukan TK ya, jadi K. Jadi untuk status istri ya, udah ada di dalam status K ini. Kadang ada yang suka bingung. Status K tanggungan 1. Pas ditanya ini tanggungannya siapa? Istri. Padahal bukan. Kalau pokoknya K itu berarti sudah ada tanggungan. Betul, iya. Jadi kalau dia sudah menikah untuk ya, K, jadi kalau menikah tidak ada tanggungan berarti KO0 58.500. Begitu tambahan 100. Pas selanjutnya maksimal adalah tanggungannya 3. Anaknya 3 nih. Istri maksimal, 1 ya. Istri 1 anak 3 yang diakui sama pemerintah ya, tidak mengakomodir istri lebih dari 1. Nah untuk yang ini Bu, sebagai seorang pengusaha pedagang emas, dia punya karyawan ya Bu ya, dia potong pajak lebih dari PTKP, lebih dari penghasilan tidak kena pajak. Mungkin supaya simpel Bu, PTKP-nya kalau dia single gitu ya Bu ya, per bulannya berarti berapa Bu? 4.500.000. 4,5 juta ya kawan pajak semua. Kalau kawan pajak punya karyawan sudah digajinya 5 juta misalnya per bulan, otomatis sudah punya kewajiban tuh kawan pajak untuk memotong PPh pasal 21 dan tetap melaporkannya juga ya Bu ya. Tetap melaporkannya melalui SPT Masa PPh pasal 21. Perlakuannya sama seperti tadi yang PPh pasal 22 bahwa terakhir distorkan tanggal 10 dan terakhir dilaporkan tanggal 20. Iya. Di bulan berikutnya. Di bulan berikutnya. Baik. Ada apa lagi nih Bu? Aspek pajaknya apakah sudah semuanya atau apa lagi? PPh pasal 23 ada nggak Bu? Atas imbalan. Kalau PPh pasal 23 ini bisa jadi nih, PPh pasal 21 juga bisa nih. Mungkin ini terkait apabila PKP pedagang emas ini menggunakan jasa nih, jasa dari pihak lain terkait misalnya jasa pembersihan, jasa pelapisan, kemudian jasa penyepuhan dan lain jasa lainnya. Nah ini apabila PKP pedagang emasnya ini menggunakan jasa dari orang pribadi, nah ini harus dipungut PPh pasal 21. Pasal 21 kalau pribadi. Kemudian apabila penerima imbalannya adalah badan dalam negeri, harus dipungut PPh pasal 23. Kecuali penerima imbalan tersebut memiliki surat keterangan SKB lagi. Betul ya, kalau surat PP 23 dan juga SKB PPh pasal 23 atau 21. Nah itu mungkin ya aspek-aspek perpajakan mulai dari tadi PPN,
kemudian PP pasal 22. Betul. Kalau ada karyawan ada PP pasal 21. Kalau ada kerjasama dengan pihak lain dalam hal menggunakan jasa pihak lain itu ada PP pasal 23. Baik Bu Ida, jadi untuk kawan pajak yang profesinya sebagai pedagang emas sesuai dengan aturan terbaru ini PMK 48 tahun 2023 berlakunya 1 Mei tahun 2023 sesuai dengan pasal 13 wajib mendaftarkan untuk dikukuhkan sebagai PKP meskipun peredaran usahanya tidak melebihi batasan pengusaha kecil yaitu 4,8 miliar dalam setahun. Jadi sekarang tidak memperhatikan lagi mau omsetnya berapapun, namanya pedagang emas ya harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Gitu. Baik tuh kawan pajak semua, sudah sangat banyak dan lugas banget dibahas oleh Ibu Siti Ruqayyah mengenai perdagangan emas ini dengan peraturan terbarunya itu PMK nomor 48 tahun 2023 yang berlaku mulai 1 Mei 2023. Ini peraturan yang sangat baru, mudah-mudahan bisa memberikan angin segar nih buat para pedagang emas dan juga pecinta emas yang suka beli emas ya Bu ya, yang suka berinvestasi emas, bahwa ternyata oh ini harganya bakal turun nih karena tarif pajaknya juga turun ya Bu ya. Mudah-mudahan ini akan memberikan semangat lagi nih buat kawan pajak semua untuk berinvestasi, dan ini juga dengan membeli emas maka kawan pajak juga ikut berkontribusi untuk penerimaan pajak. Betul sekali Bu dari Ida. sektor ini ya Bu, perdagangan emas. Terima kasih kawan pajak semua, terima kasih Ibu Siti Ruqayyah sudah Ibu berbagi Ida. ilmunya mengenai perdagangan emas ini yang sangat menarik sekali buat kita semua, dan mudah-mudahan informasi tadi dapat berguna buat kawan pajak semua dimanapun kawan pajak berada. Untuk episode-episode podcast katalog gue Kanwil DJP Banten yang lainnya kawan pajak bisa lihat di YouTube-nya Kanwil DJP Banten, kemudian Spotify, kemudian juga media sosial lainnya kawan pajak bisa lihat di Instagram, Twitter, kemudian juga ada TikTok Kanwil DJP Banten. Semuanya untuk kawan pajak semua bisa memperoleh informasi dan mendapatkan edukasi perpajakan terkini dari para tokoh, stakeholders, dan para penyuluh pajak di Kanwil DJP Banten. Sekali lagi terima kasih Bu Siti Ruqayyah. Terima kasih kawan pajak semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.